Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku Traja Farali. Dan di video kali ini adalah lanjutan dari part 1. Jadi buat teman-teman yang belum tonton part 1, jangan lupa link ada di description box. Kalian tinggal klik aja untuk nonton part 1. Ini adalah part 2 dan aku akan membahas latihan vektor matematika minat kelas 10. Oke, kita langsung aja ya ke latihan soalnya. Nomor pertama. Oke, di sini diketahui koordinat titik O itu 0,0. E 3,4, F 7,4. Nah, theta ini merupakan sudut antara vektor OE dan OF. Tentukan sin kostannya. Oke, ini sebenarnya termasuk soal yang mudah. Ya. Pertama, titik O-nya ini 0,0. Jadi kalau kita nyari vektor OE, itu akan sama dengan E. Buktinya apa? Nah, OE ini kan berarti akhir kurang awal, E kurang O ya. Berarti 3,4 dikurangi 0,0. Nah, hasilnya sama aja. Jadi emang gak guna sih sebenarnya titik O-nya itu. Hanya penghias soal aja. Demikian juga yang OF. Nanti hasilnya sama dengan F. Koordinat F maksudnya. Nah, sekarang kita kan mau nyari sin kostannya. Kita nyari dulu nih besar E dan besar F-nya berapa. Nah, berarti 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16. Nah, ini udah ketahuan hasilnya 5. Nah, habis itu besar dari F berarti 7 kuadrat 49 tambah 16 akar 65. Bisa diudarain? Nggak bisa ya? Oke, akar 65 tetap. Nah, kalau udah ngomongin sudut nih ya, udah pasti kita makainya rumus dari A dot B. Nah, dasar rumusnya itu A dot B sama dengan besar A dikali besar B cos theta. Ini kan ada cos theta-nya. Nah, itu yang kita cari itu. Nah, karena ini variabelnya ada F dan F, jadi kita pakainya E dot F sama dengan besar E dikali besar F cos theta. Oke, ini E-nya besar ya harusnya. Nah, oke. Nah, kita tinggal masukin angkanya. 34 kemudian dikali 74 sama dengan 5 dikali akar 65 cos theta. Nah, ini kita hitung dotnya ya. Berarti 21, salah tulis. 3 kali 7, 21 ditambah 16 gitu kan. Nah, sama dengan 5 akar 65 cos theta. Nah, ini tinggal kita jumlahin yang kiri ya. Berarti 37. Nah, di ruas kanan aku pindahin ke kiri. Jadi 5 akar 65 sama dengan cos theta gitu ya. Nah, ini cos theta kita udah ketemuin. Kalau kalian mau rasionalkan akarnya silakan, tapi kalau aku males jadi aku nggak mau. Maaf. Oke, sekarang kita mau nyari sin dan tan-nya. Gimana caranya? Kita gambar segitiga. Nah, ada sudut theta di situ. Nah, kita kan ketahui cos theta. Cos theta itu samping per miring gitu kan. Nah, sampingnya 37, nah miringnya itu 5 akar 65. Nah, sin itu terus di bawah deh. Nah, X, kita mau nyari X dulu. X ini berarti Pitagoras saja guys. 5 akar 65 dikuadratkan, dikurangi 37 dikuadratkan juga. Gitu. Nah, berarti ini begini ya. Dikurungin ya biar cantik. Ini tinggal dikuadratkan, aku pakai kalkulator ya hitungnya biar cepat. 1625 dikurangi 37 kuadrat itu 1369. Oke, ini tinggal kita kurangi. Nah, oh ternyata hasilnya bagus guys. Hasilnya itu adalah akar 256 alias 16. Oke. Nah, ini X-nya kita udah ketemu. Ternyata hasilnya bagus, cantik. Nah, sin itu depan per miring. Depan sudutnya 16 per 5 akar 65. Kemudian tan-nya berarti depan per samping gitu kan. Nah, berarti 16 per sampingnya 37. Udah, nggak bisa disederhanain lagi. Kalian mau rasionalkan yang sin theta dengan cos theta silakan, tapi kalau aku enggak deh. Oke, lanjut. Vektor A dan B membentuk sudut theta. Diketahui besar A-nya 9, besar B-nya 12, cos theta sama dengan 0,6. Maka nilai A dikali A plus B. Oke. Vektor A dikali vektor A plus vektor B gitu. Ini kadang buat pemula bingung nih, gimana nih kerjanya? Kita kalikan masuk dulu. Berarti jadinya seperti ini kan? Nah, vektor A dikali vektor A itu besar A kuadrat. Dapat dari mana? Suatu saat aku akan bahas kalau misalnya emang aku sempat bikin kontennya ya. Nah, yang kanan tetap plus A dot B, oke? Nah, A dot B ini yang penting kan, yang perlu kita cari. Nah, rumusnya kita udah tahu sendiri ya. Besar A dikali besar B cos theta gitu. Tinggal masukin angkanya. 9 dikali 12 dikali 0,6 aku jadiin pecahan.
6/10 ya. Nah ini tinggal hitung deh, gampang. Bisa dicoret ini, nah nanti hasilnya 324/5. Jadiin koma aja deh ya. Berarti 64,8. Dah, kita balik lagi ke kiri. Besar A kuadrat berarti 9 kuadrat ditambah, tadi hasilnya 64,8. 81 ditambah 64,8. Oke, ini hitung manual langsung aja ya. 145,8. Ini hasilnya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Jika diketahui vektor P 2i min 2j plus 2k, vektor Q sekian, vektor R sekian, dan tentukan proyeksi skalar dan ortogonal. Skalar itu panjangnya atau besarnya, kalau ortogonal yang dalam bentuk vektor. Ini aku jadiin vektor kolom biar lebih enak dilihat dulu ya. Nah, ternyata yang ditanya adalah proyeksi dari P plus Q terhadap R. Oke, ini gampang kok. Tidak menakutkan. Kita cukup hitung dulu P plus Q-nya berapa. Masukin angkanya. Habis itu hitung penjumlahan vektor biasa ya. Udah ngerti lah ya. Berarti ini 3, 1, 3. Oke. Bagus ya angkanya. Kan R-nya kita udah tahu nih. Nah, kita nyari proyeksi skalar dulu ya. Karena lebih enak, lebih nggak ribet. Nah, P plus Q ini aku lambangkan sebagai C ya, biar nggak terlalu panjang nulisnya. Jadi skalar berarti C dot R per besar R. Nah, kalau skalar itu biasa ada tanda mutlaknya. Nah, ada tanda mutlak di situ. Tapi ya kebanyakan nggak ditulis sih, karena kebanyakan hasilnya positif. Tapi ada kalanya dia hasilnya negatif, sehingga harus ada nilai mutlak. Karena dia kan skalar, nggak boleh negatif. Nah, ini tinggal masukin angkanya aja deh. Nah, ini besar R, kita cari dulu ya. R-nya berarti 1 kuadrat, 1, min 2 kuadrat, 4. 1 kuadrat, 1. Nah, berarti akar 6 ya. Oke, kita tulis akar 6. Situ. Udah? Mutlaknya nggak usah aku tulis kali ya? Nggak usah deh. Oke, 3 plus min 2 ditambah 3. 3 plus min 2 ditambah 3. Nah, gitu. Per akar 6 gitu ya. Nah, di sini langsung aja 4 per akar 6. Ini rasionalkan biar lebih cantik. Nah, hasilnya nanti akan menjadi 2 per 3. Atas bawah dikali akar 6 ya. Rasionalkan. Udah ngerti harusnya. 2 per 3 akar 6 hasilnya. Untuk yang skalar. Nah, sekarang ortogonal nih. Ya, kebetulan layar kita nggak muat, jadi aku rapiin dulu ya. Oke, udah rapi nih, aku lanjut ke ortogonal. Aku cuma simpan komponen yang penting yang tadi aja, makanya jadi luas juga gini. Nah, ortogonal kan rumusnya lebih ribet. C dot R per besar R kuadrat dikali vektor R. Ya. Nah, gitu. Nah, kita tinggal masukin angkanya sih sebenarnya. Cuma emang ya lebih lebih ribet dari skalar aja sih istilahnya. Tapi ya cara hitungnya sama gitu loh. Nah, ini kita masukin besar R-nya akar 6, tapi jangan lupa di situ ada kuadrat. Jadi akar 6 dikuadratin gitu ya. Dikali vektor R. Kita masukin vektor R-nya sama dengan, oke, kita hitung kayak tadi. Ya, itu sih sebenarnya cara bedain skalar dan ortogonal ya. Kalau misalnya kalian dapat soal proyeksi. Skalar itu mencari besarnya, sedangkan ortogonal itu mencari komponennya, komponen vektornya dalam bentuk IJK. Nah, ini kan itu udah dapet nih. Nah, ini kita kalikan ke dalam, nanti hasilnya akan seperti ini. Min 4 per 3J ditambah 2 per 3K. Nah, ini jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui panjang vektor proyeksi A sama dengan min 2,8,4 terhadap B 0,x,4. Nah, panjang vektor itu kan skalar ya, proyeksi skalar. Nah, panjang vektornya ini 8 guys. Nah, kita disuruh nyari itu nyari x, nanti aku betulin. Nah, proyeksi skalar dari A terhadap B berarti A dot B per besar B. Nah, itu aja.
Jangan lupa kasih tanda mutlak kalau emang butuh. Dan habis itu masukin angka seperti biasa. Sorry. Ini kan diketahuinya proyeksi scalar udah diketahui nih, berarti sama dengan 8. Nah, kita kan mau nyari variabel yang kita nggak tahu. Jadi kita masukin kayak ngitung biasa, tapi kita udah tahu hasilnya gitu. Kita cuma nyari si X-nya ini. Nah, besar B kita hitung dulu ya. X kuadrat 4 kuadrat 16. Kayak begini ya. Berarti akar X kuadrat plus 16. Nah, masukin ke bawah. Sama dengan 8. Nah, ini yang vektor dot kita hitung dulu. Nanti jadinya seperti ini. Nah, ini yang bawah aku pindahin ke kanan. Jadi seperti ini. Oke, habisnya kedua ruas aku kuadratin. Jadi akarnya hilang. Dan kita bisa nyari X-nya. Ya, ini berarti kalau dikuadratin sisi kiri menjadi 8x kuadrat ya, berarti 64 kuadrat. Nah, 64x kuadrat ditambah 256x ditambah 256 sama dengan ini 64 di nggak ada akar, sorry. Akarnya hilang. Nah, seperti ini. Udah, kita kalikan masuk yang ruas kanan dulu ya. Kita tulis ulang dulu yang ruas kiri. Emang sebenarnya yang bikin lama matematika tuh ini, nulis ulang. Oke, 64 kali 16 itu hasilnya, ini hitung manual, kalkulator boleh, 1024 ternyata. Nah, habis itu ini bisa kita coret ya, karena sama. Habis itu ya sisa 256x sama dengan 256-nya kita pindahin ke kanan, jadi 768 kalau kita kurangin. Nah, ini x-nya ketemu nih, 3. Kita udah dapet x-nya ya. Oke, aku benerin itu x harusnya. Oke, kita dapet. Nah, sekarang lolos nih soal ini. Lanjut, vektor C adalah proyeksi antara A terhadap B jika A 2,1 dan B 3,4. Oh, ini gampang sekali guys. Tinggal masukin vektor proyeksi ortogonal ya. Rumusnya seperti ini. Kalau A terhadap B ya, kalau B terhadap A ya kebalik. A dot B perbesar A kuadrat dikali vektor A. Tapi kalau A terhadap B ya begini rumusnya. Habis itu kita tinggal masukin angka-angkanya. Nah, ini kita jangan lupa hitung besar B-nya. Ini sebenarnya udah ketahuan sih hasil 5. Nah, ini dia. Akar 25 berarti 5. Oke, kuadrat jangan lupa jadi 25 dikali vektor B 3, 4. Dan ini hitung biasa. Ini gampang, kenapa aku bilang gampang? Karena ya cuma sumbu X ya guys, cuma 2. Jadi gampang hitungnya. Ini 10 per 25, 3, 4. Dan ini kita sederhanain dulu. 2 per 5, 3 per 4. Nah, berarti ini tinggal, ya ini udah benar sih sebenarnya. Ya, cuma kalau kalian mau kali masuk silakan. Atau kalian mau jadiin vektor I dan J boleh. Ini kenapa ada garisnya? Oke, sorry. Nah, yang kedua juga boleh. Kemudian kalau kalian mau kali masuk juga boleh. Jadi 6 per 5I ditambah 8 per 5J ini juga boleh. Ya, semuanya benar. Ya, penulisannya aja yang beda. Nah, diketahui titik O 0,00, titik A 1,2,2, titik B 1,0,1. Besar sudut antara OA dan OB. Nah, yang tadi nih, ini part 1 atau part 2 ya aku bahas. Kalau misalnya ada titik O yang 0,00, ini gak guna guys. Jadi kita tetap ambil yang A sama B aja. Nah, ini kan nyari besar sudut. Kita pakai rumus ini guys. A dot B sama dengan besar A dikali besar B dikali cos theta. Nah, nanti kita dapat sudutnya itu dari cosnya ini. Nah, kita hitung dulu besar A-nya berapa. 1 plus 2 kuadrat 4, 2 kuadrat 4. Berarti akar 9 ya. Berarti 3. Terus kalau titik B berarti 1 ditambah 0 tambah 1. Hasilnya menjadi akar 2.
Nah, udah kita tinggal masukin ke rumus. 3 dikali akar 2 cos theta. Nah, ini kita ruas kirinya jangan lupa dihitung dulu. Ini jadi 3 akar 2 cos theta tetap. Nah, ini 3 sama dengan 3 akar 2 cos theta. Udah, 3 nya sebenarnya bisa dicoret, cuma di sini aja deh. Aku pindahin dulu. Sama dengan cos theta, 3 nya kita coret. Nah, sehingga tadi kan jadinya 1 per akar 2 sama dengan cos theta. Ini rasionalkan aja kalau misalnya emang bingung. Jadi 1/2 akar 2 sama dengan cos theta. Ini adalah sudut trigonus sempurna yang biasa kita hafalkan, yaitu 45 derajat. Gitu. Kita udah ketemu nih sudutnya. Jadi selesai deh untuk soal ini. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui A yaitu sekian, kemudian B-nya ini ada variabel N. Nah, kedua vektornya saling tegak lurus, maka nilai N-nya berapa? Oke. Kalau tegak lurus itu gampang, guys. Jadi kalau rumus aslinya kan A dot B sama dengan besar A dikali besar B cos theta. Theta tegak lurus itu kan berarti 90 derajat. Ya, tegak lurus namanya 90 derajat. Cos 90 itu hasilnya 0, jadi otomatis A dot B sama dengan 0. Nah, kita tinggal hitung dotnya ini nih. Dotnya itu kan berarti N 1 min 1. Nah, sama dengan 0. Nah, berarti kan 2N dikurangi 1 ditambah 3 ya. Sama dengan 0. Ini tinggal pindah 2 saja. 2 ditambah 2N sama dengan 0. 2N sama dengan min 2. Sehingga N-nya ini akan menjadi minus 1. Dah, kita dapat N-nya. Oke, selesai untuk soal yang ini. Selanjutnya, diketahui vektor A dan vektor B dan vektor C. Nah, yang ditanya adalah 2A min 3B plus MC sama dengan 0, min 4. Ini juga gampang, guys. Ini tinggal masukin angka. Jadi sebenarnya aku nggak usah jelasin lah ya, aku kasih step-stepnya aja ya. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Nah, kalau udah sampai step ini, kita kalikan masuk M-nya. Jadinya kan seperti ini, sama dengan 6, 3. Nah, kita ambil salah satu aja. Misalnya aku ambil yang atas. Min 2M sama dengan 6, maka M sama dengan min 3. Atau mau ambil yang bawah, min M sama dengan 3. Berarti M-nya juga sama ya. Sama dengan min 3. Jadi terserah mau yang mana aja sama. Oke, aku sudahi dulu video part 2 aku tentang latihan vektor matematika minat. Terima kasih sudah nonton sampai akhir dan semoga video ini membantu teman-teman sekalian dalam belajar vektor matematika minat, khususnya yang sedang duduk di kelas 10. Jangan lupa untuk cek konten-konten aku, terutama konten fisika dan konten-konten lainnya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye!